Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam sebuah keluarga, seorang ibu ini prihatin karena beberapa hari lihat anak gadisnya ini uring-uringan, tapi kalau diajak ngomong, diajak bicara enggak mau, nyengol-nyengol tahu ya, enggak mau diajak ngomong karena terpaksa, terus ngomongnya agak enggak enak, keras-keras begitu. Ibu ini lalu pengen ngajak lagi, tapi dia mau memulainya dengan doa. Jadi dia berdoa, mohon pada Tuhan supaya diberi kedamaian, karena suasana rumah itu jadi tidak enak. Dan benar, setelah berdoa, lalu ibu ini menghampiri gadisnya, lalu diajak bicara gitu ya. Dan yang ini berbeda. Jadi ibu ini menemukan pada saat gadis ini diajak bicara itu, lalu ternyata dia mau lebih tenang dan lebih terbuka, tidak dijawab dengan nyengol-nyengol atau pergi meninggalkan mamanya. Dan baru ketahuan bahwa anaknya ini kan pengurus sebuah kelompok organisasi, dia itu bendahara, dan dia itu sempat kehilangan uang dari kas organisasi itu, dan dia merasa bertanggung jawab itu harus mengganti. Dia tidak tahu uangnya itu ada di mana atau bagaimana, pokoknya dia mau nyalahkan siapa juga tidak tahu, dan dia bingung. Ternyata dia merasa bahwa itu kesalahan dia dan dia mau menyelesaikannya sendiri, nggak perlu melibatkan, merepotkan mamanya dan saudara-saudaranya yang lain. Nah, ini mamanya tahu bahwa anaknya ini tidak mungkin ya menggelapkan uang organisasi, tidak mungkin, karena dia kenal anaknya, pasti memang hilang betul. Dan anaknya itu akhirnya jujur mengatakan memang tidak tahu kemana uang itu. Dan ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, ternyata dari cerita mereka berdua ini kebetulan kakaknya itu ngoping ya, mendengar. Dan kakaknya itu lalu ikut nimbrung, sudah nanti saya juga ikut bantu menyelesaikan masalahmu, bantu untuk nutupi kalau memang itu kekurangan dana
akibat mungkin ya kelalaian, keteledoran. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, ibu ini bersyukur sekali ya. Bagaimana dia merasa betul bahwa yang tadinya suasananya enggak jelas, rumah enggak enak ya, dengan doa lalu komunikasi yang sederhana ternyata semua tersingkap dengan mudah begitu saja dan jalan dan menemukan solusinya. Dia merasakan betul, kemudian ya dia bisa memaafkan ya, sikap anaknya yang seperti itu. Dan anak ini juga bisa mengerti bahwa keluarganya meskipun dia pengen bertanggung jawab sendiri tapi siap untuk terus membantu. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, kekalutan ini juga yang dialami oleh para rasul ya. Di dalam bacaan pertama kita mengenal bagaimana Petrus yang berusaha untuk menggenapi apa yang dikatakan oleh Yesus yang terpilih 12 para rasul ini. Tapi satu rasul ini kan Yudas itu sudah berkhianat dan digambarkan sudah mendapatkan hukuman yang wajar dari Tuhan gitu ya. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, seperti yang dikatakan oleh Daud, biarlah dia kedudukannya digantikan gitu. Tapi bagaimana caranya itu? Sementara Yesus sudah wafat dan bangkit, bahkan sudah naik ke surga. Ini bagaimana menyelesaikan? Nanti kalau saya tunjuk langsung itu karena kepentingan diri saya, kan begitu. Kalau kemudian mau dipilih dari para rasul dan yang lain dan sebagainya, lalu bagaimana? Apa yang dibuat oleh Rasul Petrus dalam bacaan pertama? Dia berdoa kepada Tuhan. Dan ini salah satu langkah strategis pada saat para rasul itu ditinggal Yesus naik ke surga. Dia yakin bahwa meskipun Yesus naik ke surga, tetap perlindungan dan kehadiran Tuhan itu diberikan kepada mereka. Dan yang dibuat itu sederhana. Dia hanya mengajukan syarat ya, 2 orang yang pernah dengan kita semenjak Yesus dibaptis pembaptisan Yohanes sampai Yesus terangkat ke surga. Di antara 120 orang itu lalu dipilih 2 orang. Lalu langkahnya juga sederhana sekali, membuang undi, bayangan. Dari 2 orang itu, Yusuf atau Matias, dan yang terpilih Matias. Maka Matias ini lalu mengganti kedudukan Rasul Yudas yang telah berkhianat kepada Tuhan Yesus. Hal yang kadang-kadang terasa berat dipikirkan oleh Rasul Petrus, ternyata dengan doa pun dia menemukan jalannya. Dan jalan-jalan sederhana yang lalu tidak menimbulkan gejolak apapun gitu ya. Allah dengan penuh belas kasih dan kerahimannya juga menerima pilihan pengganti Yudas ini. Nah ini ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, kita bisa melihat bagaimana Roh Kudus yang mendampingi mereka, kita sungguh-sungguh membutuhkan ya, hal-hal terkait dengan komunikasi yang mau menunjukkan betul, mau disuarakan kepada Bapa apa yang menjadi kebutuhan kita. Dalam doa, dalam bacaan pertama itu digambarkan, Tuhan Engkau mengenal hati semua orang. Engkau mengenal hati semua orang. Ini juga kita bisa gunakan juga Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Bagaimana Rasul Petrus itu berdoa dan yakin bahwa dia masih dalam bimbingan Roh Kudus untuk bisa kemudian menyelesaikan kekurangan satu rasul ini. Kita bisa melihat dalam pengalaman kehidupan kita juga bagaimana Allah itu seperti dalam bacaan yang kedua itu penuh kasih. Ada hal yang kadang-kadang mungkin kita tidak mampu untuk menembusnya. Kadang-kadang membuat suasana juga mungkin tidak tentram dan damai di dalam keluarga. Tapi dia mau mengajak berkomunikasi dan kita mau untuk mengkomunikasikan itu. Terbuka, kadang-kadang mungkin tidak terduga apa yang mungkin hal-hal yang rasanya berat pada saat kemudian dikomunikasikan, dibicarakan seperti pengalaman ibu tadi itu. Lalu berubah itu menjadi suasana yang sungguh-sungguh dikehendaki Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, di sini kita diajak untuk lalu merasakan sungguh panggilan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai umat Allah itu ya. Bahwa yang membangun persatuan, yang membangun perdamaian,
Ya, salah satu syaratnya ya mau untuk berkomunikasi satu sama lain gitu. Mau untuk terbuka satu sama lain dan mau merasakan betul di situ dalam karya iman kita Allah itu turut bekerja gitu. Bukankah kita bisa melihat dalam Injil yang kita dengarkan? Ya, enggak tahu di agama lain mungkin umatnya yang mendoakan nabinya, tapi kita itu justru didoakan Tuhan Yesus itu. Di sini Yesus itu berdoa bagi kita semua. Yesus berdoa bagi semua muridnya gitu ya. Peliharalah mereka dalam namamu dan selanjutnya dan cukup indah, bahkan kemudian Yesus juga mendoakan kita ini supaya Allah itu tidak mengambil dari dunia, tetapi supaya kita itu dilindungi dari yang jahat. Nah, ini bagaimana belas kasih dan cinta Tuhan itu dalam kehidupan kita, supaya kita itu terus bersatu dan merasakan kekuatan kasih itu, dan kita juga didoakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus supaya Anda dan saya itu dijauhkan dari yang jahat. Nah, ini tantangan milenialnya apa bagi kita semua saat ini. Sekarang ini kalau orang bicara mengenai kerukunan, kalau dulu ya di dalam budaya kita itu kan keluarga itu ya keluarga besar gitu ya. Mangan gak mangan sementing kumpul gitu ya. Sekarang ini kan terbalik, kumpul gak kumpul sing penting mangan. Ini orang lebih mengutamakan egonya daripada persatuan dan kerukunan gitu ya. Orang pengen hitung-hitungan aja sebenarnya untuk membantu dan membangun kerukunan dan persatuan. Padahal kalau kemudian terbangun kerukunan dan persatuan ya di dalam keluarga itu ya sudah bisa saling membantu satu sama lain itu. Tapi tantangan sekarang ini kan begitu. Orang diajak untuk semakin ego, semakin kuat harga dirinya, mudah sensi, mudah tersinggung, ya, mudah mulai hitung-hitungan ini tanggung jawabku, itu tanggung jawabmu dan sebagainya. Urusan-urusan di dalam kehidupan bersama itu lalu urusan-urusan terkait dengan pembagian tugas dan sebagainya lalu jadi kering gitu. Ya. Pada saat kemudian orang itu bisa tersinggung satu sama lain karena orang itu mengingatkan tugas-tugasnya. Pada saat orang lain kemudian tidak terima dengan apa yang kita katakan, lalu kemudian terjadi juga percekcokan dan sebagainya. Iku kan urusanku, dudu urusanmu. Ngapo niku melok-melok itu. Kan kadang-kadang begitu. Di dalam keluarga juga begitu. Pada saat mamanya mengingatkan anaknya, anaknya merasa gede, gak usah melok-melok mah, iku urusanku iki mah. Nyengol-nyengol, padahal ya maunya memberi perhatian, bukannya mau turut campur. Pengennya itu kan dengan kasih, pengen apa yang kamu rasakan, karena mama ini ngerti, papa ini ngerti loh. Gejolak anaknya itu tahu, wong yang melahirkan, makanya kita itu sebenarnya tidak pernah bisa berbohong sama orang tua kita. Syukur, anak-anak itu sebenarnya tidak bisa bohong. Kadang-kadang berhasil, saya bisa berhasil sukses bohongi mama. Mama itu ngerti nek dibohongi, cuman gayane gak ngerti. Wong sing lahirno kok, yang ngerti sejak kecil bagaimana kok mau ditipu bagaimana, tidak mungkin. Tapi mau memberi perhatian, peduli pada keluarganya juga harusnya dikomunikasikan itu juga. Tapi kan tadi itu, ya tren milenial kita itu begitu. Ya, pembagian tugas, urusanku urusanmu, urusanku bukan urusanmu dan sebagainya. Termasuk di dalam wilayah dan lingkungan dan sebagainya. Padahal kalau kita bisa melihat ya, kita dipanggil dalam panggilan Tuhan Yesus itu untuk kerukunan, kedamaian, kesatuan itu menjadi sesuatu yang sungguh-sungguh pasti bisa asal dibangun dengan komunikasi yang baik dan benar gitu. Nah ini Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih, kita bisa melihat bahwa Allah sendiri mau mendoakan dan memperjuangkan kehidupan kita, kelompok kita, keluarga kita, ya komunitas kita ini. Saya menyapa Anda yang mungkin hari-hari ini merasa sendirian. Saya menyapa Anda yang mungkin hari-hari ini merasa terkucil. Saya menyapa Anda yang mungkin hari-hari ini merasakan beban berat karena Anda harus merasa bertanggung jawab atas sebuah masalah sendirian. Loh, saya untuk menyarankan, ya hadirlah di dalam persekutuan. Hadirlah dalam komunitas.
Kalau kesaksian di lingkungan, itu ibu-ibu, bapak-bapak itu merasakan menemukan sesuatu yang selalu meneguhkan pada saat hadir dalam pertemuan lingkungan, pertemuan wilayah. Ya tadinya sumpek di rumah, ya sudahlah, datang aja ke lingkungan. Doanya apa saja enggak tahu. Ternyata ada orang sharing, sampingnya cerita, aduh syukur aku ya, masalahku ternyata enggak terlalu berat seperti masalahnya saudaraku ini. Merasa diteguhkan gitu. Menemukan sesuatu. Ya. Dan itu yang ternyata menjadi jalan keluar kita, ya, berkomunikasi di dalam komunitas iman kita, di dalam persekutuan kita itu lalu mendatangkan ketentraman, keteguhan dan kekuatan dalam perjalanan hidup kita. Ini juga kita bisa gunakan pada saat kita merasakan situasi-situasi berat di dalam keluarga kita, ya. Kita dipanggil untuk mau membalutnya dengan doa, ya, untuk berani berkomunikasi. Kok suasananya ndak enak ini, kita udah ndak lama ndak ngomong ini. Ada sesuatu tapi kalau diajak kumpul kok susah ini. Kesempatan untuk sungguh-sungguh, ya, bersama Tuhan sendiri, mohon Tuhan kau mengenal hati semua orang supaya dibuka sungguh Roh Kudus yang menyatukan, Roh Kudus yang membuka hati saudara-saudara kita, keluarga kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita. Dalam kekuatan doa inilah kita yakin Roh Kudus turut berkarya untuk memberikan kedamaian, untuk memberikan ketentraman dalam keluarga kita dan juga dalam lingkungan kita. Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih, semoga dalam Minggu Komunikasi Internasional ini kita juga semakin yakin bahwa apapun yang kita punyai, keterbatasan cara kita ngomong, keterbatasan cara kita mengkomunikasikan, keterbatasan kita mau sharing, keterbatasan kita mau mengungkapkan sesuatu, kita akan dibantu oleh Roh Kudus melalui doa-doa kita, karena juga Yesus sendiri mendoakan kita. Semoga kita semakin diteguhkan dengan sabda Tuhan ini dan merasakan perlindungan Tuhan yang menjaga kita, menjaga keluarga kita, dan menghadirkan ketentraman, menghadirkan kedamaian dalam keluarga dan lingkungan kita melalui doa-doa kita. Berkat Tuhan menyertai kita semua.